Dulu saya kan SD mas, SD kelas 6 itu pernah layang-layang waktu itu mas. Layang-layang itu saya itu kan temen itu ada yang bisa buat gitu. Terus saya ya iseng juga posting ke Facebook itu kelas 6 SD. Terus kok dapat orderan juga mas itu. Sampai sana itu pemilik tokonya yang pesen itu kaget. Sampean itu kelas berapa gitu. Kan masih waktunya sekolah, masih fokus belajar gini. Waktu COVID itu saya pernah jual koi jenisnya Tanco. Tanco itu ukurannya kalau nggak salah 40-an cm mas. Itu saya kirim ke Argentina 2021 gitu ya. Kirim ke Argentina itu per ekor laku 4 jutaan, ada ikan 7 ekor mas. Ya intinya ya juga terima kasih udah bisa besarin saya, bisa sampai segini. Terus kayak getun mas, maksudnya ki sik durung ngerasakne nyeneng nih mak kok wis pulang mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alvin Bagus Mahendra dari Desa Wonorejo, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung. Usaha di bidang perikanan, jual beli ikan hias sama budidaya. 20 tahun. Ya, 2005 saya mas. Dulu saya itu awal itu dari SMP kelas 2 mas. Ya, 2017. Terus itu saya cuma istilahnya itu belantik, jualin punya orang gitu, punya mas, terus punya teman gitu. Saya bantu posting di Facebook, di WA, terus ya bisa jualin lah 1 ekor, 2 ekor gitu. Terus dikumpulin sendiri. Dulu ya jualin punya mas, terus punya teman, terus bantuin punya orang-orang gitu. Saya minta video, terus sama ukurannya, setorannya harga berapa gitu. Terus saya posting ke Facebook, ke media gitu. Alhamdulillah itu ada yang beli. Tapi ya dulu emang di rumah itu kan dari mbah itu dulu udah budidaya ikan. Kalau dulu kan ikan alusan itu mas, kayak ikan kecil-kecil siklit gitu, manfish, terus Sumatera gitu. Terus saya juga gimana ini bisa maju gitu. Ya saya terjun ke online itu mas, iseng-iseng gabung ke grup-grup jual beli mas koki, grup jual beli koi. Kalau dulu awalnya itu koi mas saya. Kalau dulu kan koi pasarnya kan enak mas, nggak kayak sekarang. Dulu itu koi 2017 sampai 2023. Itu paling ramenya itu 2020 sampai 2023. Waktu COVID. Itu koi itu wah enak mas. Harganya terus ya enak intinya pokok kita tengkulak itu kulakan itu paling besok, lusa, 2 hari, 3 hari itu laku. Habis kirim gitu. Waktu SMP kelas 3 itu dulu kirim ke Lampung sekitar total ada 300 ekoran kayaknya. Ukuran 20-25. Ya. Kalau waktu COVID itu ya lumayan mas. Paling kalau sekitaran 10-15 adalah. SMP? Ya SMP kelas 3. Cuma kan itu ya kotor lah, belum kepotong sama belanjanya. Dulu saya kan SD mas, SD kelas 6 itu pernah layang-layang waktu itu mas. Layang-layang itu saya itu kan temen itu ada yang bisa buat gitu. Terus saya ya iseng juga posting ke Facebook itu kelas 6 SD. Terus kok dapat orderan juga mas itu. Dapat orderan ke toko, terus dipesenin ukuran segini, jumlahnya segini, ukuran segini, jumlahnya segini gitu. Ya, terus jadi ya kayak paling intinya kayak rezeki saya paling di media sosial kayak di Facebook gitu, kayak di online lah intinya. Ya terus saya coba-coba jualan ikan gitu. Tapi ya pengen mandiri lah mas. Kalau keluarga itu ya dulu kan ayah itu kan pisah mas sama ibu. Saya kan ikutnya kan ke mbah. Ya bener satu rumah sama ibu sama ayah sambung itu, cuma yang saya ikutin itu mbah, saya ikut mbah. Dari kecil itu yang ngopeni saya itu mbah sama mak. Jadi ya saya mau nggak mau ya harus berusaha lah. Gimana caranya bisa dapat uang gitu. Dibilang ada ya ada mas, tapi nggak semangkel itu. Kayak ya diterima aja gini. Ya alhamdulillah bagus mas. Tapi kayak dari kecil itu ya jarang mas minta uang ke ibu sama bapak itu. Kelas 6 jualan layangan? Kelas 6 SD. Terus SMP jualan ikan?
orang transaksi sama bocil kayak gitu tuh percaya? Kaget kan dapat pesanan. Terus dapat pesanan itu pertama kali itu kalau nggak salah sekitar 70 layangan kalau nggak salah Mas. 70 layangan itu terus saya disuruh antar ke tokonya, itu saya antar sama teman. Itu saya buat itu juga punya tim Mas, SD itu. Punya tim, ya itu yang bagian buat ini, terus yang plastikin ada sendiri gitu. Terus jadi kalau nggak salah 1 minggu kalau nggak 8 hari itu jadi pesanan semua 70 layangan itu. Terus diantar ke sana, sampai sana itu pemilik tokonya yang pesen itu kaget. Sampean itu kelas berapa gitu? Kan masih waktunya sekolah, masih fokus belajar gini. Ya intinya kok malah dibilangin sama sana. Ya kalau masih umur segini lebih baiknya ya difokusin ke sekolah dulu, ke belajar gitu. Terus saya ya bilang ya nggak apa-apa ini nanti kan buatnya juga waktu pulang sekolah, waktu luang gitu, malam. Kalau dulu kan masih rame-ramenya itu kan pakai jasa rekber Mas, rekening bersama. Terus kita itu pakai penengah transaksinya. Ada orang kepercayaan di Facebook gitu kayak admin transaksi rekber di grup gitu. Terus kita buat grup WA bertiga, saya sama customer sama yang penengah itu. Terus nanti ditengahin orang sana transfernya ke rekening bersama itu, ke orang penengah itu. Kalau terus ikan saya kirim, ikan sampai sana kondisinya baik, itu diterusin ke saya dananya. Terus ternyata transaksinya berhasil? Berhasil, alhamdulillah berhasil. Wongnya nggak ngerti lah sebetulnya wong SMP. Nggak ngerti Mas. Jadi rata-rata kayak pembeli saya, customer saya itu kalau umur saya segini itu nggak percaya Mas. Ya ngiranya udah 25 ke atas, 30-an gitu. Sampai menyembunyikan identitas ben amprih percaya waktu itu iya caranya? Nggak pernah posting muka saya di media sosial itu Mas. Tapi alhamdulillahnya orang itu kok percaya gitu. Kan nggak ada kayak mukanya orangnya gimana itu nggak ada di media sosial. Cuma ikan gitu. Dulu ya videoin kayak kolam, foto kolam gitu biar percaya. Terus ini kan di tempat saya sendiri ikannya, bukan di tempat orang. Terus saya juga bukan nyolong video orang. Ya alhamdulillah gitu. Sekarang jarang saya posting di Facebook Mas. Kalau 2023 ke atas itu kan sering ke blokir toh Mas, karena ya itu kayak ada pembatasan dari Facebook, nggak boleh posting jual beli makhluk hidup gitu. Rata-rata malah di TikTok saya dapat membeli di TikTok. Terus orang Jakarta itu malah kadang hubungi saya sendiri, nggak tahu itu dapat nomor saya dari mana, saya juga nggak tahu. Terus malah seringnya main ke sini Mas, main ke sini pengen lihat-lihat gitu. Kalau TikTok aman Mas jualan makhluk hidup? Aman Mas, alhamdulillah selama ini aman. Cuma postingnya itu saya nggak fokus ini dijual gini itu nggak. Cuma ya posting kayak konten gitu. Nanti yang WA sama yang pesan di TikTok itu banyak, di pesan-pesan inbox TikTok itu banyak yang kirimin pesan. Alasan itu kalau dipikirkan toko-toko sekarang, toko offline itu kan kurang jalan toh Mas. Kan sekarang semuanya kan enak, kayak beli-beli itu di media sosial, kayak di ya Shopee, kayak di Tokopedia gitu kan, orang-orang kan tinggal beli. Nah itu saya kepikiran kalau ikan itu diposting di media sosial kan semua orang kan bisa tahu Mas. Semua orang bisa tahu seluruh, ya nggak cuma Indonesia, luar negeri juga bisa kejangkau juga. Kan lebih mudah, kayak jangkauannya itu lebih mudah, terus orang juga bisa tahu, oh ini jualan ikan, ini. Lebih enak Mas. Kalau di media sosial itu jangkauannya luas. Berapa jenis yang jenengan jual Mas? Banyak Mas, puluhan, 100 ada. Kalau dihitung semua itu ada Mas. Sama ikan kecil-kecil itu kayak ikan glowfish, tetra, kayak ikan moli. Itu kan kayak ikan maskoki itu. Namanya kan ikan maskoki, cuma jenisnya itu ada puluhan. Ya bener namanya itu ikan goldfish gitu, cuma jenisnya itu kan ada macam-macam Mas. Oranda gitu, ada oranda panda, oranda rostel, shortel, pancawarna, banyak. Paling laris ikan mutiara, maskoki mutiara yang bulat-bulat kayak jeruk itu Mas. Itu paling enak buat cari FYP saya di TikTok, itu paling enak maskoki mutiara. Nggak tahu orang kalau WhatsApp itu dari TikTok itu yang dicari pasti ikan itu. Kalau menurut saya kan rata-rata kan yang tanya ikan itu kan cewek Mas. Istilahnya kayak FOMO. Oh ikan ini bagus, terus FYP sering muncul, terus iseng-iseng tanya beli. Jadi saya rata-rata itu tak posting ini ikan itu Mas. Kalau di TikTok saya ngejar itu, belinya satuan. Kalau saya minimal eceran itu pembelian per 5 ekor. Kalau
dari TikTok orang-orang tanya gitu minimal per 5 ekor. Kirim. Ya, kirim. Paling unik nggak ada, cuma kan rata Mas itu. Jenisnya kan pasaran, cuma kualitasnya aja nanti ada yang bagus, ada yang grade A, grade B, grade C gitu. Kalau dari jenis grade A, B, C itu kalau dari Oranda, contohnya kayak Oranda ya Mas. Oranda itu yang dicari kerapian bodinya kalau grade A. Kerapian bodi, terus di warnanya itu solid, terus kayak ekornya itu rapi, bodinya nggak ada yang cacat, jambulnya bagus, itu masuk grade A yang warnanya. Kalau grade B itu biasanya kayak seleksiannya dari A, yang grade A-nya nggak masuk itu nanti diturunin ke grade B. Itu pun juga C. Ya, grade C dan seterusnya. Paling susah perawatannya. Kalau menurut saya itu malah di Mas Koi Mutiara itu Mas. Itu kalau kena penyakit kayak kutu kura-kura, kutu jarum itu kalau nggak segera diobati itu bisa langsung mati Mas kalau Mas Koi Mutiara itu. Ikan yang kena kutu kura-kura, kutu jarum itu ikannya itu nafsunya makan kurang. Terus kayak geraknya itu kayak ikannya kayak lemes gitu Mas, kayak kurang gerak, kayak mojok di kolam, malah antengnya itu di atas Mas, bukan di dasar kolam itu enggak, malah di atas, kayak nafsunya makan itu kurang. Itu kalau nggak segera diobati itu malah nanti bahaya. Kalau ciri fisik ada muncul kayak jarum gitu ada Mas, kalau yang kutu jarum ya kayak jarum itu nancep di bodinya ikan, kayak kura-kura, kutu kura-kura itu juga sama, kayak jarum tapi lembek. Itu bisa dicabut, bisa diobati juga. Satu hari, misal hari ini ke detek itu kena gitu ya Mas, itu kalau bisa hari ini atau besok itu diobati. Diobatinya itu bisa pakai obat kutu dimilin. Dimilin itu nanti dicampur di pakan, dikasih air terus direndemin. Direndam paling ya 2 jam 3 jam lah, biar ngembang dulu peletnya, terus kayak obatnya biar ngeresep di pelet. Nanti dikasih pakan ke ikan. Jaga kualitas air. Jadi air itu kalau bisa ya kalau waktunya kuras itu ya dikuras. Jadi nggak kelamaan keweruh gitu Mas. Nanti kan kalau kayak tainya ikan kalau banyak di bawah kan bakterinya kan nanti malah banyak bakteri-bakteri gitu Mas. Normalnya kalau di kayak kolam-kolam beton gitu, itu paling maksimal itu 7 hari, 1 minggu sekali. Kalau 5 hari, 6 hari gitu malah lebih baik juga. Tapi kalau di sini standarnya 7 hari, 1 minggu sekali. Waktu COVID itu saya pernah jual koi jenisnya Tanco. Tanco itu ukurannya kalau nggak salah 40-an cm Mas. Itu saya kirim ke Argentina, 2021 gitu ya. Kirim ke Argentina itu per ekor laku 4 jutaan, ada ikan 7 ekor Mas. 1 bulan paling saya kirim biasanya 2-3 kali. Semua jenis. Sesuai permintaan bayarnya, ya konsisten. 1 bulan 2-3 kali. Kalau satu kiriman itu kemarin 700, bisa 1000 per kiriman. 700 ekor, 1000 ekor bisa per kiriman. Jadi kalau 3 kiriman ya 3000 ekor, 4000 ekor lah. Bisa lebih kalau ikan kecil-kecil itu. Kalau ikan kecil itu biasanya permintaan malah per jenis, kalau ikan kecil-kecil itu bisa 10.000. 10.000 ekor, 5.000 ekor gitu. Kayak ikan glowfish, Sumatera gitu. Itu permintaannya biasanya per jenis 5.000 ekor, 10.000 ekor gitu. Sebulan ini ngomongin kotornya ya Mas. Kotornya paling 15-20 dapat. Kalau bersih ya 10 bisa. Ya paling nanti kalau belanjaannya ada ikutan ikannya Mas itu nanti bagiannya Mas sendiri. Kan kadang saling melengkapi Mas. Terus Mas ada ikan ini saya bantu jualin, terus saya ada ikan ini Mas bantu jualin. Kalau Mas butuh ikan ini saya ada, itu nanti biar dikirim nggak apa-apa. Tapi jalan sendiri-sendiri Mas, nggak gabung jadi satu nggak. Ya namanya gimana usaha, kalau soal uang kan mau nggak mau kalau ngomongin saudara kan pasti ada yang nggak enaknya lah Mas. Jadi jalan sendiri-sendiri. Banyak Mas saya kontak orang luar itu dulu. Waktu COVID itu 2021 sampai 2023 itu saya malah sering ekspor Mas. Sering kirim ikan ke luar negeri gitu. Ikan koi, koki. Nah, cara ngirimnya itu kan dulu Mas tadi itu kan dulu pernah kirim ke
Filipina kalau nggak salah. Ke Filipina tapi pakai jasa transhipper. Jasa transhipper itu kayak kita itu minjem izin impornya orang Jakarta, terus dikirim ke negaranya customernya itu Mas. Tapi di sana juga pakai jasa itu, juga minjem izin impor. Kalau sini minjem izin ekspor, sana minjem izin impor. Tapi kalau lewat itu kan ongkirnya kan lumayan Mas. Bisa ya 2 kali lipat bisa lah Mas. Terus saya cari-cari gimana caranya biar ongkirnya itu nggak mahal itu gimana gitu. Terus ya saya cari kayak perusahaan apalah intinya di Jakarta yang bisa ekspor pakai perusahaan PT-nya sendiri gitu. Biar nggak pakai minjem izin ekspor orang. Saya cari-cari di internet, media sosial itu. Nah itu ketemu Mas, orang Tangerang kalau nggak salah itu Mas. Itu adalah PT-nya itu. Orang-orang yang jasa transhipper itu ikutnya juga orang itu Mas. Jadi yang saya cari yang ketemu itu orang tangan pertama. Ketemu terus saya hubungi itu, terus kontak-kontak sana, alhamdulillahnya orang luar negeri itu tak suruh buat izin impor itu mau. Jadi sana buat izin impor, terus saya ekspornya kan mudah. Saya pakai tangan pertama, terus ongkirnya itu nggak mahal. Nggak semahal pakai jasa transshipping itu, transhipper. Ya itu, saya kirim ke Jakarta. Pertama kali ekspor itu kirim ke Jakarta itu saya ikut ke sana Mas. Orang sananya packing koi belum pernah packing koi. Jadi saya ke sana sama Mas itu. Di sana itu saya packing sendiri kayaknya. Saya ganti air sendiri, terus saya masukin ke styrofoam buat dikirimin ke bandara itu kan harus pakai styrofoam putih itu Mas. Itu saya packing sendiri, saya lakbanin, terus saya dianterin ke bandara. Itu saya pertama kali itu. Terus seterusnya itu sana udah bisa. Kan itu waktu pertama ke sana itu sama kayak ngajari orang sana. Pertama terus orang sana bisa, akhirnya saya lepas. Saya cuma kirim ikan yang packing orang sana. Cara packingnya itu kan dipakai plastik 60-an, kalau ukurannya 60-an. Itu di loop, dimasukin ke styrofoam, kan di plastik double 3 Mas. Double 3 terus dimasukin ke styrofoam. Styrofoam itu dikasih es, pakai es gel atau es batu bisa. Itu dikasih 2 balok gitu, 2 botol. Dikasih es terus ditutup, tutup harus rapat. Tutup rapat itu harus di lakbannya itu harus rapat semua. Nggak boleh bocor. Kalau bocor udara panas masuk kan panas di dalam Mas. Gunanya pakai es itu gunanya biar oksigennya awet. Kan dingin, kalau dingin itu kadar oksigen itu awet Mas. Di box styrofoam, di packing gitu, terus diplastikin, di kardus, aman. Diisi oksigen di plastik, terus di luarnya plastik itu dikasih es. Nggak mati Mas? Enggak Mas, alhamdulillah aman. Itu paling perjalanan sekitar 2 hari. Jakarta Argentina itu 2 hari, kan ke Cengkareng dulu, Bandara Cengkareng itu, terus ke Jakarta ke Qatar, Bandara Doha di Qatar, transit di sana, pindah pesawat besar, langsung ke Argentina. Itu yang paling menerjunkan mengagetkan dan fenomenal Mas. Iya ke Argentina, ke Maldives juga pernah, India, Amerika pernah. Kalau dulu dari Facebook itu, saya main fokus di TikTok paling 2024 ini. Tahun kemarin itu baru aktif sering upload di TikTok gitu. Kalau di Facebook kan udah agak susah posting ikan. Ukuran ya minimal kalau 7 meter, 6 meter persegi, 6 meter, 7 meter persegi itu udah cukup lah kalau untuk pembesaran. Populasi kalau dari kecil sampai besar, kan dari kecil itu nyeburin paling bisa 2000 ekor. Terus nanti kalau udah bisa diseleksi seukuran jari itu nanti diseleksi, ditinggalin 1500 atau 1000, 3 tahap seleksi. Nanti finalnya di 500, 400, 500 ekoran. Nanti tinggal yang bagus-bagus, dibesarin sampai gede gitu. Nanti harganya bisa lumayan. Yang kecilnya nanti dijual harga 5.000, harga 3.000 gitu. Kalau di beton itu mudah Mas. Tergantung paling nanti dalamnya di sekitaran 1 meter. Cukup Mas. Kalau di beton itu 1 meter paling nanti airnya sekitar 70-80 cm. Tapi harusnya lebih dalam lebih baik, lebih bagus. Cuma kalau terlalu dalam, kalau di beton itu kan rentan kena penyakit Mas. Kan dingin, airnya kan dingin. Jadi di sini paling standar sekitaran 70 cm, 80 cm lah dalamnya. Kalau di kolam tanah ya Mas, kolam tanah itu lebih bagus. Lebih bagus kolam tanah sebenarnya Mas. Kalau cepat besarnya itu malah cepat besar di kolam tanah. Kan banyak kayak bakteri-bakteri di bawah itu loh. Kayak makanin lumut, terus kayak cacing-cacing gitu kan banyak. Lebih cepat di kolam tanah kalau pembesaran. Paling kalau di kolam tanah itu malah saya seringnya ngambil di petani Mas. Jadi saya kalau tengkulakan itu paling malah ngambilnya di petani-petani gitu.
petani kan kita nggak ribet makanin, nggak ribet nyeleksi ikan kan, kita tinggal beli borong di satu kolam gitu. Kalau di rumah paling ya cuma buat nampung-nampung gitu, paling kalau melihara paling ya nggak banyak, paling cuma 2 kotak 3 kotak gitu. Rata-rata kan saya beli dari petani, dari grosiran gitu, dari pengepul. Meliharanya, kalau di akuarium itu kalau bisa kan kasih pakannya jangan banyak-banyak Mas. Kadang kan orang kalau kesenangan itu kasih makan koki sekali makan banyak gitu loh Mas. Itu malah kurang baik nanti pencernaannya, terus malah kurang bagus lah. Intinya kalau kasih makan itu sedikit-sedikit tapi sering itu malah nggak apa-apa. Contoh sedikit-sedikit tapi satu hari bisa 5 kali itu malah nggak apa-apa. Nggak langsung banyak-banyak gitu Mas. Jadi sedikit habis nanti dikasih lagi. Terus perawatan di airnya, kalau airnya udah kurang bagus nanti ya diganti, kayak difiltrasi juga. Filternya akuarium, medianya itu ya harus sering-sering dicek Mas. Misalkan orang pengen terjun di dunia kolam berapa Mas bin amrih prosum? Itu untuk budidaya ya Mas. 10 itu udah bisa lah, 10 kotak. Dengan lebar paling ya minimal 5 meter, 7 meter persegi lah. Udah cukup lah Mas. Ya istilahnya kalau buat makan ya cukup lah. Kalau dihitung muternya kan per bulan nggak bisa kalau budidaya Mas. Itu kan paling Mas Koki itu nyeburin dari buraya sampai panen itu kan minimal paling 3 bulanan Mas baru panen Mas Koki. 10 kotak langsung ya Mas, itu dihitung langsung. Kalau 10 kotak ngomongin langsung ya kalau cari ya 20-30 bisa lah. Iya. Dalam satu siklus panen. Bisa lebih. Tergantung jenis ikan sama kualitas ikan yang kita pelihara. Kalau ngomongin banyak, kalau satu kotak itu pun kalau ikannya bagus ya bisa dapat. Di kota kecil Nah, dengan gaji 2 kali lipat Jakarta, Mas. iya. Buat apa, Mas? Ya paling ya buat ngembangin usaha ya, kayak bangun kolam nyicil dikit-dikit, terus ya ditabung lah Mas. Ditabung paling nanti ya kalau pengen main, sekali main nggak pulang-pulang paling. Kayak touring jauh gitu. Ya, beda motor. Paling nanti 2 minggu, 1 minggu. Relatif santai sebenarnya Mas ya. Iya santai Mas. Ya paling pagi kasih makan ikan, terus siang sama sore, terus kurasnya paling 1 minggu sekali. Tapi biar ada kegiatan setiap hari itu nanti saya jadwal. Hari ini kuras 1 kotak, besok 1 kotak gitu. Biar tiap hari bisa di kolam lah Mas buat kegiatan gitu. Intinya kalau jualan itu yang jujur, jangan nipu orang lah, intinya ya harus jujur. Apa adanya, kalau adanya gini ya harus bilang gini. Jangan dibesarin, jangan dikecilin gitulah intinya. Harus jujur. Nanti insya Allah jalannya ya dipermudah. Kalau kata Mbah gitu. Alhamdulillah saya selama berapa tahun berarti? 7 tahun, 8 tahun. Belum pernah kena masalah soal transaksi itu, alhamdulillah belum pernah. Kayak ikan mati terus bermasalah saya nggak mau ganti itu alhamdulillah belum pernah sama sekali Mas. Jadi kalau ikan sampai sana mati itu ya saya tanggung jawab, saya ganti. Nanti mintanya sana diganti ikan atau diganti uang. Nggak terus ikan dikirim terus kabur, ikannya sampai sana mati terus saya blokir gitu, nggak pernah kena masalah alhamdulillah. Pengen berangkatin haji atau umroh Mas. Mak udah, sekarang ya masih ada Mbah, masih diusahain lah Mas sampai sekarang. Ya usaha, harus berusaha, kayak fokus intinya ya budidaya ikan, jualan, kayak ngurangin seneng. Ya seneng boleh, cuma ya ada batasnya lah. Ya namanya anak muda Mas. Memang cita-cita Mas. Enggak juga Mas. Ya dulu kan ya cuma nyoba-nyoba gitu Mas. Kalau kecil pernah kepikiran pengen jadi ya kayak tentara gitu loh Mas. Dulu waktu kecil. Sekarang udah enggak pengen lah. Enggak. Ya sekarang pengen jadi pengusaha sukses. Anggaplah Mak mirsani jenengan Mas. Sekarang. Iya. Apa yang pengen jenengan sampaikan? Berat itu. Ya intinya ya juga terima kasih udah bisa besarin saya, bisa sampai segini, terus apa kayak getun Mas, maksudnya iki
sik durung ngrasakne nyenengne mak kok wis pulang. Bagi pemula yang pengen budidaya ya harus konsisten. Terus yang paling penting itu kejujuran. Kita harus jujur soal masalah transaksi atau jual beli, itu kita harus jujur apa adanya. Kalau ikannya A ya harus bilang A, ikannya B harus bilang B. Nanti insya Allah ada jalannya lah Mas, dipermudah. Saya Alvin dari Finkoi Tulungagung dari Desa Wonorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.